melalui medsos, melalui media-media online, di mana sekarang ini lagi viral rame tentang masalah dukun. Saya melihat kenyataan di Indonesia, ini memang sejarah dukun itu sejarah panjang gitu ya. Tapi tentu dukun ini kriterianya juga atau batasannya ini belum ada batasan yang jelas gitu. Sehingga kalau kita bicara dukun itu ya dukun di Indonesia itu macam-macam. Ada dukun yang dia bergelut atau berkecimpung tentang nasib seseorang. Ada dukun yang mengurusi tentang bayi-bayi yang dulu itu lahir, sehingga disebut istilahnya dukun bayi. Ada dukun yang sering mejet-mejet, pijat, itu disebut juga dukun pijat. Bahkan ada orang-orang yang sering dimintai tolong masyarakat secara umum untuk mengobati berbagai penyakit. Itu ada memang. Nah, kita tentu menyarankan kepada masyarakat itu, karena mereka juga punya kebebasan untuk berikhtiar di dalam rangka mendapatkan kesehatan badan, itu mereka bebas. Tapi kita sarankanlah kalau warga ini sakit yang baik datang ke ahlinya. Yang ahli dalam hal ini ya tentu para medis, para dokter. Kalau orang mau melahirkan ya datangnya ke bidan, begitu, ke rumah sakit. Kalaupun mereka tetap harus ke dukun, ya dialah dukun ini. Gitu ya, dukun yang baik, yang profesional tentu saja, yang memang dia sudah ahli, dan kadang-kadang para dukun ini memberikan obat-obatan jamu itu yang tradisional, yang kita bisa melihat kalau jenis tumbuhan ini bisa memberikan manfaat seperti ini gitu. Karena toh obat-obatan itu juga sumbernya atau bahan bakunya dari tumbuh-tumbuhan yang ada. Nah, itu banyak dukun-dukun yang memberikan pengobatan itu, mereka memakai obat-obatan yang yang bersifat langsung diambilkan dari tumbuhan yang terkenal dengan istilah herbal itu. Nah, ini masih baiklah. Tapi tidak setiap orang yang dimintai tolong itu kemudian dukun, tidak. Karena banyak juga para kiai-kiai itu sering dimintai doa oleh para santri, oleh masyarakat, warga, memberikan doa-doa dalam rangka kesembuhan sakitnya seseorang. Ini baik, jadi masyarakat kalau ingin berobat itu ya minta doa kepada para kiai yang alim, yang kira-kira dengan doa itu ada harapan bisa sembuh. Mungkin gitu ya. Jadi ini lagi viral, kita berharap kepada warga masyarakat itu kalau ingin berobat ya yang sesuai dengan penyakitnya kemudian datang kepada dokter yang ahli dalam pengobatan penyakit itu lebih aman dan lebih rasional. Setelah itu sowan kepada kiai-kiai sepuh untuk minta doa restu agar diberi kesembuhan. Yang ketiga tentu kalau sowan kiai itu kiai-kiai yang mukhlis, yang mukhlis, jadi memang memberikan doa karena keikhlasan yang sesungguhnya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan saya, Ki Sodobono. Semoga dalam kesempatan kali ini semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Teman-teman sekalian, barusan kita mendengarkan cuplikan himbauan ya dari Kiai Haji Said Ashori, salah satu pengurus PBNU Pusat. Beliau mengomentari kaitannya dengan dukun. Saya tuh sangat
sangat-sangat paham sekali dengan yang beliau sampaikan dan saya sepakat gitu ya. Dukun yang beliau maksud adalah yang melakukan pengobatan dengan benar, yaitu melakukan pengobatan juga dengan cara-cara herbal, pengobatan-pengobatan tradisional. Itu dukun yang beliau maksud gitu ya. Jadi bukan dukun-dukun yang saat ini banyak kita lihat yang mempertontonkan pembodohan dan kebohongan, malah justru mengarah ke penipuan. Dan beliau juga selalu berpesan, selain ada dukun juga ada kiai-kiai juga yang bisa insya Allah memberikan penyembuhan, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah, meminta doanya, yaitu kiai-kiai yang mukhlis. Ya, jadi setelah dianjurkan oleh Kiai Haji Said Ashori itu ya, dianjurkan untuk alangkah baiknya pergi ke dokter dulu. Jika sakit, alangkah baiknya pergi ke dokter dulu. Ya, setelah itu baru soan ke kiai-kiai yang mukhlis untuk meminta doa kesembuhan. Itu betul sekali Pak Kiai ya. Saya sangat sepakat sekali dengan Pak Kiai Said Ashori ini, karena memang ya seperti itulah sebenarnya. Jadi oknum-oknum yang bertebaran di YouTube, di media sosial itu yang justru merusak kaidah dukun yang sebenarnya, dukun yang memang seperti yang dimaksud oleh Pak Yai tersebut. Makanya saya juga bingung ketika saat di podcastnya Kang Denny Sumargo itu ada orang NU juga katanya ya, si Mas Irfan itu yang seperti itu gitu. Apakah dia istilahnya hilaf-kah gitu ya? Kok ikut-ikutan sama si Pak Firdaus dan rekan-rekannya itu, apa bagaimana? Saya juga bingung karena PBNU pusat sendiri diwakili oleh Kiai Haji Said Ashori itu mengatakan seperti itu, bukan dukun-dukun yang seperti kita lihat ramai-ramai ini ya, maksudnya kita lihat di berbagai macam media sosial itu yang selalu berkoar-koar, menantang-nantang, kemudian berbicara ngaco ya, berkaitan dengan agama dicampur aduk sama mereka. Gitu. Jadi saya coba juga cari-cari tahu tentang Mas Irfan ini yang ada di podcastnya Din Sumargo itu. Saya nggak ketemu profilnya ya, maksudnya saya tidak ketemu profilnya di Google. Cuma yang ketemu yaitu Abah Suyuti itu yang katanya orang tuanya. Dan Abah Suyuti juga saya lihat juga memang dekat sekali dengan Banser itu ya. Sering memberikan ijazah kubro gitu ya untuk kekebalan gitu. Itu juga saya hanya melihat videonya satu itu di YouTube. Bagaimana ya? Maksudnya ini mohon izin sebelumnya. Apakah benar yang dikatakan Mas Irfan itu bahwa dalam praktek kekebalan itu mereka mengasap pisau sendiri, pisau milik sendiri-sendiri? Tapi yang saya lihat sih kalau di YouTube itu ya yang memukul itu Abah Suyutinya itu gitu. Jadi saya tidak tahu nih kebenaran lebih lanjutnya seperti apa. Saya tidak mau berbicara lebih jauh gitu. Kaitannya dengan ilmu-ilmu kekebalan yang diberikan oleh Banser itu gitu ya. Jadi saya lebih senang dengan himbauan dari Kiai Haji Said Ashori itu, salah satu pengurus PBNU Pusat, lebih tenang, maksudnya lebih maksud gini, apa yang dikatakan beliau itu saya sepakat. Yang dimaksud dukun di sini adalah dukun yang melakukan pengobatan dengan benar, tidak akal-akalan. Jadi apa yang dikatakan Pak yaitu sesuai dengan apa yang saya kerjakan, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi saya senang sekali, alhamdulillah saya dapatkan video itu, gitu. Terima kasih, ini salah satu dari channelnya NU ya, punya NU sendiri, YouTube-nya NU. Terima kasih banyak, karena sudah ada himbauan seperti itu, jadi jelas ya, yang dimaksud dukun. Bukan berarti, jadi karena ada si Mas Irfan itu, saya jadi berpikir apakah NU itu begitu ya, soalnya dia bawa nama NU nih. Terus ada juga yang yainya itu yang ikut di podcastnya itu katanya juga pengurus NU Tangerang. Saya cari-cari juga namanya nggak ada tuh ya. Suud gitu ya Bapak, katanya Kiai Suud. Saya cari nggak ada tuh yang bapak-bapak yang di tengah
antara Irfan sama si Agus tuh, Dukun Agus yang ada di podcastnya Mas Denny Sumargo itu ya. Jadi saya tuh cari tahu tentang apakah NU begini seperti yang ditampilkan oleh di podcastnya Denny Sumargo, yaitu si Mas Irfannya melakukan ya saya bilang show off loh, tapi ya itu kan kita bisa paham ya apa yang dilakukan itu bahwa bisa dipastikan, saya yakin itu adalah trik ya. Saya yakin itu adalah trik. Apakah NU gitu? Makanya saya cari tahu ternyata ada video ini. Ya saya sudah terjawab kan. Saya paham. Ini NU yang beneran gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan ini NU yang beneran. Karena saya nggak tahu track recordnya dari Mas Irfan itu, mohon maaf gitu ya. Ya mungkin beliau bener orang NU. Cuma saya nggak tahu ya. Saya yang muncul di Google itu adalah tokoh-tokoh, pengurus-pengurus, kegiatan-kegiatan NU gitu ya. Jarang sekali menunjukkan kegiatan-kegiatan kekebalan seperti yang ditampilkan Mas Irfan itu. Saya nggak pernah lihat di Google pun, dimanapun nggak ada. Hanya kegiatan-kegiatan keagamaan paling banyak yang dilakukan oleh PBNU. Nah, ada video ini. Akhirnya saya senang gitu ya, karena apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Ashori itu benar-benar menenangkan dan sepaham saya dengan beliau. Sekali lagi terima kasih banyak atas himbauan berkaitan dengan dukun itu seperti apa dari Bapak Kiai Haji Said Ashori. Matur nuwun sangat, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan adanya video itu teman-teman bisa memahami dukun yang sebenarnya itu seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kita berantas pembodohan publik dan pembodohan supranatural yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab hanya mencari keuntungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.